Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semua di dalam kekuatan daripada Tuhan, di dalam kesehatan, dan Bapak Ibu boleh senantiasa mengucap syukur sebelum kita beristirahat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang sangat singkat untuk Bapak Ibu boleh merenungkan. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur buat penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik. Engkau menyertai kehidupan kami dari pagi sampai malam hari ini. Kami boleh kembali akan beristirahat. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang sungguh sangat tidak asing, tetapi ayat firman Tuhan ini terkadang kita sangat berat melakukannya sebagai manusia. Kita membaca dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-21. Kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-17 dan ayat ke-21. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita, di dalam kita berhidup, kehidupan kita secara sosial, ketika kita mengenal seseorang, mungkin itu teman, mungkin itu sahabat, mungkin itu saudara kita, atau siapapun juga, yang dirinya mungkin masih suka menjelekkan orang lain. Mungkin setiap membaca statusnya, setiap membaca statementnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dia selalu menunjukkan ketidaksukaannya secara tidak langsung kepada orang lain. Ia ingin membuat orang lain tersindir dan merasa salah dengan apa yang dia miliki atau kuasai. Bahkan tidak jarang membicarakan kelebihannya hanya untuk merasa lebih dari mereka. Secara manusia, Bapak Ibu, ada sisi di dalam diri kita. Mungkin kita sebagai anak Tuhan, kita merasa jengkel, merasa geram karena melihat orang-orang itu atau mungkin sahabat terdekat kita sekalipun, mungkin lebih daripada saudara sekalipun, saudara membuat sikap yang begitu kekanak-kanakan dan cenderung jahat. Kita perlu untuk menasehatinya. Kita merasa harus membicarakan hal ini kepada orang itu secara terang-terangan agar orang itu berbuat demikian. Nah, memang apa yang kita pikirkan untuk berbuat demikian terkesan baik dan sangat rohani, karena menegur adalah bagian dari perintah di Alkitab. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, alangkah lebih baik ketika kita mau mendengar dulu kisah hidupnya, berempati, merasakan setiap luka yang ia terima dari orang-orang yang selalu ia sindir di setiap ucapan dan tindakannya. Karena terkadang menegur yang paling mulia adalah menegur dengan berbuat kasih kepada seseorang yang kita lihat sedang berbuat jahat. Menegur bukan hanya sekedar menegur, tetapi menegur dengan memberi pemahaman, menegur dengan memberi pengertian, menegur dengan memberi semangat dan penghiburan kepada orang-orang demikian bisa mengalahkan kejahatan yang ada dalam diri orang tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Tuhan, sebab orang-orang yang demikian biasanya adalah orang yang kurang kasih sayang. Orang-orang yang mengalami kekurangan kesempatan lebih banyak dari orang-orang yang mereka kasihi, kekurangan pengertian dan banyak sekali alasan sebagainya. Hari ini maukah kita berbesar hati untuk mengasihi orang-orang seperti demikian? Maukah kita rendah hati menerima setiap emosi dan keluhan yang mereka keluarkan dari hati mereka yang mungkin sudah tidak karuan? Sebab berbuat kasih adalah satu kekuatan, dan kekuatan ini sangat amat cukup untuk mengalahkan kejahatan. Jangan buru-buru kita menghakimi. Jangan buru-buru kita menasehati. Kita lihat dulu, apa alasannya orang tersebut menulis hal-hal yang tidak baik. Mungkin dalam status di media sosial, mungkin juga di dalam status apapun juga. Orang itu mungkin merasa sakit hati dan luka hatinya. Bagian kita bukan hanya untuk menegur, tetapi bagian kita untuk membimbing dia supaya firman Tuhan tergenapi. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Yang namanya kita hidup selalu akan bergesekan. Yang namanya kita hidup pasti ada yang namanya salah paham. Tetapi ketika kita tahu orang terdekat kita mengalami satu masalah, mengalami satu tekanan hidup, mari kita buka telinga kita untuk kita boleh mendengar curahan hatinya, untuk kita boleh mendengar apa yang menjadi pergumulannya selama ini. Sehingga percayalah, kuasa Tuhan mampu mengubahkan hatinya yang luka menjadi sembuh, karena Tuhan adalah pemilik hati itu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Mungkin selama ini Tuhan di dalam hati kami, atau mungkin di sekitar orang sekitar kami, bahkan orang yang terdekat sekalipun, kami sering menemui Tuhan. Bahkan kami sendiri mungkin sering melakukan. Kami sakit hati dengan seseorang, sehingga kami menulis status-status, sehingga kami mungkin membuat statement-statement, baik dalam ucapan kami, baik di dalam media sosial yang kami miliki. Kami menyudutkan salah satu, bahkan seseorang yang tidak masuk dalam hitungan kami, atau tidak mengenakan hati kami. Tetapi hari ini kami mau belajar membalas kejahatan dengan kebaikan, karena kasih menutupi segalanya. Mungkin kalau itu teman kami, mungkin kalau sahabat kami, mungkin kalau orang-orang terdekat kami mau Tuhan mendengar, bahkan kami mau memberikan telinga kami, supaya kami boleh membantu orang itu memulihkan setiap luka hatinya, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menjaga hati kami, supaya kami belajar untuk kami boleh membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas setiap cacian dengan senyuman, karena Tuhan memampukan kami. Malam hari ini kami akan beristirahat. Ampuni Tuhan kalau sepanjang hari ini mungkin kami ada kekesalan dengan seseorang. Ampuni kalau mungkin kami ada kemarahan dengan seseorang. Ampuni kami kalau mungkin kami ada hati yang tidak enak. Kami belajar untuk kami mengutarakannya sama Tuhan, bukan melalui status-status kami, bukan melalui update kami, bukan melalui apapun juga. Tapi kami belajar mengasihi orang itu, meskipun orang itu berbuat tidak enak dalam hati kami. Kuatkan kami, mampukan kami, karena kami mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan beristirahat, dan Tuhan sertai kami sepanjang kami istirahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda pasti bisa mengampuni, Anda pasti bisa mengasihi, karena Tuhan lebih dahulu mengampuni dan mengasihi setiap dosa kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.